apapun yang dikaji, kajian kita hari ini adalah tentang fikih. Kalau sudah sampai di miqat, ini ke umrah terus. Rupanya ujungnya, marilah umrah akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Bulan Januari 2026. Hubungi nomor kontak berikut. Ongkos tanggung masing-masing. Sholat, fikih. Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat. Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Ya. Kalau lupa baca Allahu Akbar kabiro, sholatnya sah atau enggak sah? Dari pertanyaanmu sudah ketahuan bahwa kamu belum belajar fikih. Bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Allahu Akbar kabiro itu iftitah. Iftitah itu sunat. Dibaca bagus, nggak dibaca keterlaluan. Memahami sunat itu begitu, jangan dibaca berpahala, nggak dibaca nggak apa-apa. Nggak begitu. Ustadz, teman saya itu kalau sholat bacanya Allahumma ba'id. Berarti sekolahnya di Muhammadiyah. Saya Pak Ustadz Allahu Akbar kabiro, berarti di NU. Teman saya nggak baca sama sekali, preman baru taubat. Belum hafal iftitah, dia udah mau sholat aja udah alhamdulillah. Jangan sampai antara yang NU dengan Muhammadiyah kelahi. Yang satu mau nunjukkan ke Muhammadiyahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang Muhammadiyah, yang NU menunjukkan ke NU-nya, Allahu Akbar kabira. Kata yang preman, perasaan dulu kami nggak seganas ini. Dulu saya sebelum tobat begitu solidnya kami. Ada satu yang sakit, kami bawakan dokter, kami bawakan kue, kami bawakan barongko. Pikiran saya masih ke belakang. Saya bawakan. Ada satu yang solid, kami begitu solid. Betapa kami solid walaupun kami nggak sholat. Waktu preman dulu sebelum tobat, ada teman satu yang sakit. Kenapa? Nggak ada lo, nggak jadi. Kenapa? Main judi. Mesti berempat kan mainnya. Begitu solidnya. Tapi kenapa orang sholat ini kok nggak solid ya? Makanya perlu nanti dibuatkan judul khutbah keseimbangan antara sholat dan solid. Ada orang yang sholat tapi nggak peduli dengan jamaahnya, mau mati, mau pingsan, terserah. Yang penting dia berzikir. Astagfirullah. Ada yang meninggal di sebelah. Astagfirullah. Mana solid? Terkapar saudara kita di Sudan sana. Tapi ini alumni Sudan tidak pernah menyuarakan. Ustaz kan alumni Sudan. Ustaz kok nggak pernah bicara tentang Sudan? Itu yang ngomong, kok berani dia ngomong gitu Ustaz? Bacalah di komen Instagram saya. Ada yang komen gitu. Ustaz kan, pas saya cek-cek ternyata fake account. Beraninya cuma nyerang melalui fake account. Ustaz emangnya punya Instagram? Loh, itu yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow tolong follow. Nggak mau lah Pak Ustaz, kami udah bolak-balik DM, Ustaz nggak pernah balas. Saya memang punya Instagram, TikTok, Facebook, tapi saya nggak tahu passwordnya. Itu password admin semua. Kenapa? Karena menurut psikologi, saya ini orangnya emosian. Saya ini orangnya nggak bisa nahan amarah. Maka bayangkan kalau saya tahu passwordnya, apa nggak hancur itu Instagram. Makanya lebih baik saya nggak tahu. Makanya jangan kecewa. Dan menurut psikologi, untuk menyelamatkan diri saya, lebih baik saya nggak tahu password. Bayangkan yang nge-DM, baca aja komen-komen di Instagram, di YouTube itu. Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Ya, saya juga kan manusia. Iya, tapi Ustadz kan Ustadz, masa Ustadz digoda setan? Yang goda saya setan, dia di kalangan setan itu dia Ustadz juga. Sesama mereka, sesama setan itu, yang lain kan manggil, ada yang manggil set, ada yang manggil tan. Tapi ada di antara mereka dia panggil Ustadz, dia Ustadz di kalangan setan. Ya, tapi Ustadz kan alumni Mesir, alumni Sudan. Dia alumni Mesir juga dari Fir'aun Institute. Jadi jangan sangka kita ini nggak digoda setan.
kecuali Ustadz Fakhrul Razi. Dan beliau ini orangnya, itu doa kita, amin. Istiqomah. Nah, jadi dalam satu ayat dia bisa, oh jadi kalau begitu kami simpulkan dari tadi ilmunya cuma ilmu agama aja Pak Ustadz. Oh enggak juga. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Enaknya di masjid kampus ini, omongan kita tuh langsung nyambung. Kita cerita langit, langsung langit. Luar biasa. Bisa gitu saja. Langsung. Kadang di masjid lain kita susah kan, cerita langit malah lampu hias. Tapi di sini inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Walaupun awannya nggak begitu jelas, sesuai dengan tanggal pernikahan kita. Belum jelas tanggalnya berapa. Masa buat surat nikah, suratnya udah dicetak, cuman calon masih tentatif. Calon ada tanda bintang di ujung, ada tulisan poin di bawah kalau dia bersedia. Emang narasumber. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam. La ayat, itu adalah ayat. Selama ini yang saya tahu ayat kursi Pak Ustaz. Selama ini yang saya tahu ayat dalam surat Al-Fatihah, ada Al-Quran, di dalamnya ada surat, di dalamnya ada ayat. Ternyata ada ayat yang tersirat, bukan tersurat. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Ketika akal yang dikasih Allah berpikir tentang langit, muncul satu ilmu, namanya ilmu astronomi, bukan astrologi. Anda lahir bulan Mei, bintang Anda Gemini, jangan dagang hari ini. Siapa yang percaya kepada ramalan, maka dia sudah mendustakan Nabi Muhammad SAW. Orang Islam tidak percaya kepada ramalan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Kalau Ustaz Somad nggak percaya ramalan, kemarin Ustaz nggak jadi pengajian itu katanya karena percaya ramalan. Iya, ramalan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang meramal tentang cuaca. Ini tidak menentu seperti hubungan kita. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Kenapa matahari dengan bulan tidak pernah tabrakan? Ternyata sudah disebutkan ilmunya dalam Al-Quran. Adik-adik pasti hafal semua. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki. Itulah enaknya kalau ceramah di kampus ini, semua hafal Quran, walaupun cuma Yasin. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, matahari tidak mungkin tabrakan dengan bulan, malam tidak mungkin mendahului siang. Kenapa? Wa kullu fi falaki yasbahun, semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Neptunus tidak akan menabrak Merkurius, Pluto tidak akan menabrak Mars, karena semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Jadi kalau ada orang mengatakan belajar Islam itu hanya belajar tentang air suci, mensucikan air kelapa, air nira, air hujan, kamu pikniknya kurang jauh, bro. Makanya belajarnya itu jangan di kampus yang kaleng-kaleng, belajarnya di kampus Universitas Negeri Makassar. Begitu. Orang di kampus Universitas Negeri Makassar ini, jangankan masuk kelasnya, numpang kencing aja di masjid ini. Numpang kencing, mohon maaf, di masjid ini, Nurul Ilmi. Habis itu masuk ke masjid, karena mau narik nafas saja, ngelihat ke atas saja, langsung terbayang ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi, ilmu bumi. Mengkaji tentang ilmu bumi, muncul satu ilmu, namanya geologi. Siapa yang tahu bahwa di dalam ini ada minyak? Siapa yang tahu bahwa di dalam ini ada kandungan emas? Siapa yang tahu bahwa di dalam ini ada nikel? Ternyata di dalam tanah ada emas, ada batu bara, ada nikel.
Tapi batu bara itu katanya di dalam Pak Ustadz dulu. Sekarang ada yang di atas tanah. Namanya Abdul Somad batu bara.